welcome back to my video. Jadi hari ini gue excited banget karena mau review salah satu produk yang udah gue pakai selama bertahun-tahun dan itu ampuh banget buat ngilangin bekas jerawat, komedo, noda hitam, terus buntusan, semuanya bisa pakai produk ini. Dan kalian harus coba karena ini menurut gue worth it banget dengan harga yang nggak terlalu mahal. Sebelum kalian tonton videonya sampai selesai, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian video ini ke sosial media, kemanapun, biar gue juga makin semangat bikin videonya ya. Jadi langsung aja yuk ke videonya. Oke, produknya itu gue mau kasih tahu yaitu si Vitasit ini. Ini salah satu sebenarnya nih krim ya yang gue beli waktu itu atas rekomendasi dokter juga. Jadi sempat gue konsultasi ke dokter. Waktu itu gue sempat ada beberapa spot jerawat sama bekas-bekasnya yang hitam. Akhirnya gue dikasih lah si Vitasit ini. Dulu gue pakai yang 0,25. Jadi nanti gue akan jelasin tipe-tipenya ya atau tingkatan dosisnya sih sebenarnya dari si Vitasit ini. Jadi si Vitasit ini juga sempat gue cari di Google dan gue nemu salah satu blog, kalau nggak salah itu siapa ya, gue lupa nama blognya. Gue hafal nama blognya tapi gue lupa orang yang reviewnya itu. Waktu itu dia punya masalah jerawat, bopeng, terus beruntusan, komedo, sampai bekas-bekasnya itu nggak bisa hilang. Dan dia udah coba pakai ini hampir kurang lebih 6 bulan waktu itu, dan itu bersih sebersih-bersihnya muka dia. Dan gue akhirnya ya tertarik lah untuk mencoba si Vitasit ini. Jadi si Vitasit ini kalau kalian mau tahu merupakan turunan dari vitamin A yang fungsinya itu untuk mencerahkan warna kulit, terus meratakan warna kulit, kemudian sebagai anti-aging atau mencegah penuaan juga. Yang paling penting adalah untuk meregenerasi sel-sel kulit kita lebih cepat. Jadi kalau misalnya kalian pakai kayak krim-krim biasa mungkin itu cuma 10 kali, mungkin bisa 100 kali ya. Jadi ini bener-bener cepet banget buat ngilangin bekas-bekas jerawat atau hyperpigmentation. Ya ampun guys, susah banget ngomongnya. Itulah pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian ada kayak bekas-bekas coklat atau bekas-bekas hitam atau bekas-bekas jerawat dan termasuk juga bopeng yang mungkin nggak terlalu dalam, itu sebenarnya bisa sih. Mungkin kalau yang bopengnya agak dalam itu butuh waktu yang agak lama sih. Jadi gue mau kasih tahu si Vitasit ini harus dibeli dengan rekomendasi dari dokter sebenarnya gitu kan. Karena waktu itu gue juga direkomendasi dari dokter waktu pakai si krim ini. Tapi kalau kalian memang penasaran dan mau coba, itu sebenarnya dijual bebas di beberapa apotek dan itu ada, kalian bisa beli. Harganya itu tergantung, mulai dari yang 30 atau 40 ribu sampai yang mahal itu sekitar 60 ribuan. 60 ribuan untuk yang dosis 0,1%. Kalau kalian punya masalah jerawat yang nggak terlalu parah, kayak misalnya cuma beruntusan di jidat, komedoan, terus merah-merah, terus apalagi bekas jerawat hitam-hitam, menurut gue sih nggak masalah kalian coba ini, kecuali kalian punya masalah jerawat yang cukup parah. Jadi kalian harus konsultasiin juga ke dokter kalian, karena nggak bisa kalian kita sembarangan pakai obat atau pakai salep gitu loh guys. Terus gue mau disclaimer juga, kalau gue tuh bukan ahli kecantikan, bukan medis, bukan dokter, bukan perawat atau apapun. Jadi gue sama sekali share ke kalian itu berdasarkan pengalaman yang udah gue coba selama beberapa tahun. Dan semoga pengalaman yang gue rasain ini gue mau share ke kalian dan bermanfaat buat kalian, dan kalian bisa coba juga nantinya. Tadi gue udah jelasin dari fungsinya, terus gue mau jelasin dari tingkatan si Vitasit ini. Jadi ada 3. Yang pertama itu dosis yang pertama 0,025%, kedua 0,05, dan yang paling tinggi itu adalah 0,1%. Kalian yang mau coba itu bisa banget pakai yang 0,025. Kenapa? Dulu gue juga awal-awal pakai yang paling rendah. Jadi semakin tinggi tingkatannya itu semakin cepat untuk meregenerasi sel kulit kita. Tapi sekali lagi gue kasih tahu, setiap orang kulitnya itu beda-beda. Jadi ada yang kulit badak, ada yang kulitnya sensitif, ada kulitnya gampang merah-merah. Nah,
lebih baik amannya kalian coba dosis yang rendah dulu deh gitu. Mungkin kalau kalian yang cowok juga bisa pakai kok ini ya, mungkin kulitnya cowok kan agak keras, jadi kalian bisa pakai yang 0,1% itu gak masalah. Tapi kalau cewek gue saranin kalian pakai 0,025, menyesuaikan sama kulit kalian. Udah adem, udah tenang, udah aman, kalian bisa taikin deh ke 0,05 dan ke 0,01%. Terus apa sih yang bisa kita dapetin dari, atau manfaatnya apa sih? Tadi kan udah dijelasin. Terus apa sih hasilnya yang bisa kita dapetin pakai si Vitasit ini? Aduh guys, kalian bisa lihat ini foto dulu. Nih di sana kanan kiri gue itu ada foto gue beberapa kali sempet purging, bukan purging sih sebenarnya. Mungkin kalau gue lagi PMS sekarang suka nimbul 1, 2, 3 gitu kan. Kadang muka gue suka kotor kalau gue lagi malas bersih make up, jadi dia nimbul kayak beruntusan. Nah itu dia masalahnya, kalau beruntusan agak susah bersihinnya atau ngilanginnya. Nah ini tuh gue karena ada beruntusan atau komedo, biasanya suka gue pencet-pencet, gue kelopet-kelopet, akhirnya dia berbekas dan jadi menjadi bekas hitam, terus kadang jadi koreng. Itu yang jangan pernah kalian coba, karena itu bener-bener guys, kalau misalnya udah jadi koreng itu tuh ngilanginnya bisa lama banget dibandingkan kalian yang tadi cuma beruntusan 1, komedoan 1 kan gitu deh. Nah yang tadi tuh foto gue pas lagi sempat merah-merah, sempat kayak korengan, itu gue pakai si Vitasit itu yang 0,1% selama 2 minggu dan kalian bisa lihat hasilnya guys. Ini sangat-sangat better, butuh perjuangan juga untuk mendapatkan hasil seperti ini. Itu gue pakai selama 2 minggu aja, itu benar cuma 2 minggu dan udah kelihatan hasilnya. Jadi kalau memang cuma bekas jerawat, bekas merah-merah, itu tuh juaranya deh ya kan. Jadi kalau bekas bopeng mungkin kalian butuh waktu lebih lama ya. Waktu itu gue sempet punya kayak, ini masih ada mungkin kelihatan ya, kayak bekas luka. Itu dulu dalam banget lukanya karena bekas luka dicakar waktu kecil. Dulu gue sumpah hampir hopeless gitu loh, kata dokter kalau misalkan mau dihilangin harus dibedah eksisi ataukah dirusakin jaringan kulitnya, terus nanti dia numbuh kulit sel-sel kulit baru gitu loh di atasnya. Dan gue nggak mau, takutnya nyimbul jadi keloid kah atau apa. Akhirnya gue mutusin gue iseng-iseng aja sekalian pas gue totolin gitu di muka gue, ya ternyata lama-lama ini ngaruh juga ya ke bagian si luka ini. Gue nggak berharap apa-apa waktu itu, tapi tiba-tiba luka gue tuh naik. Jadi gue bisa ngambil kesimpulan untuk bopeng ini juga bisa, tapi butuh waktu yang cukup lama gitu. Waktu itu gue gue ngerasa perubahan di muka gue yang agak naik sedikit skarnya itu tuh sekitar 6 bulan. Jadi kalian emang bener-bener harus sabar banget. Cuma kalau untuk bekas jerawat itu gue yakin banget cuma sekitar 2 minggu atau 1 bulanan. Yang bekas noda hitam atau bekas-bekas kayak beruntusan itu bisa cepet banget hilangnya, dan kalian harus coba, oke? Nah oke, selanjutnya gue mau kasih tahu ke kalian apa aja yang boleh dan gak boleh dilakuin saat pemakaian si krim ini. Yang pertama yang harus kalian lakuin adalah kalian harus bisa membedakan mana yang namanya purging sama alergi. Karena pertama kali pemakaian itu di 3 hari pertama atau seminggu pertama kalian akan ngerasain kulit kalian itu sedikit merah-merah atau kayak rada mengelupas. Menurut gue itu masih dalam kadar yang wajar, karena ngelupasnya itu nggak serem kayak kulit ular gitu. Atau kalian kayak pakai krim bermerkuri itu kan langsung melupas semua, gosong terus tiba-tiba kinclong. Enggak sih, itu cuma di bagian-bagian yang kalian emang pakein atau totolin di bekas jerawat itu akan sedikit merah dan juga purging. Dan kalian harus bedain kalau misalnya merahnya itu gatel atau bikin bengkak, nah itu mungkin kalian ada alergi dan gue saranin untuk stop dan jangan pakai lagi karena mungkin kalian nggak cocok gitu kan. Terus yang kedua, kalian harus pakai sunscreen. Kenapa? Karena kulit kalian akan jauh lebih sensitif dibandingkan biasanya. Nah kalian harus pakai sunscreen yang SPF minimal 50 SPF 50 itu membantu kulit kita tuh nggak langsung kena sinar paparan matahari langsung gitu loh. Jadi itu wajib banget dan kalian bener-bener harus pakai. Yang ketiga itu kalian
nggak boleh terlalu sering make upan. Jadi kalian harus bener-bener bikin kulit kalian tuh kayak istirahat, tenang, kalem gitu loh. Jadi kayak kalian lagi berproses nih mau nyembuhin bekas jerawat, luka ya. Kalau kalian mau make upan karena tuntutan kerja sih ya nggak apa-apa sih, cuma jangan yang tebel-tebel banget. Kalau bisa sih ya kurangin lah yang make up kayak gitu, karena biar cepet sih prosesnya itu, kulit kita lebih cepat untuk berregenerasi gitu kan. Terus yang keempat itu kalian harus pakai produk yang bisa menghidrasi kulit kalian. Jadi kalau misalkan kulit kalian nanti kering-kering atau mengelupas, jadi kalian harus bisa cari moisturizer, terus sheet mask, face mist atau apapun yang benar-benar bisa menghidrasi kulit kalian dan gak bikin kulit kalian kering. Karena nanti efek yang dari merah dan ngelupas itu, kalian benar-benar harus bikin kulit kalian lebih tenang lagi dengan pakai produk-produk yang menghidrasi. Terus selanjutnya kalian jangan campur-campur pakai produk apapun ke muka kalian. Contohnya, kalau kalian mau pakai si Vitasit ini pada malam hari, oh ya gue mau kasih tahu, Vitasit ini dipakai di malam hari aja ya. Jadi nggak boleh jadiin ini krim siang gitu, karena nggak boleh kena sinar matahari. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai di malam hari, itu bener-bener setelah kalian habis cuci muka, terus kalian pakai face toner, itu nggak masalah. Kalian bisa langsung pakai Vitasit ini di bare face kalian. Jadi jangan dicampur pakai moisturizer, pakai misal salicylic acid, dipakein apa aja gitu kan, campur obat jerawat, campur ini obat ini. Karena kenapa? Itu nggak akan bekerja sama sekali di kulit kalian, karena si Vitasit ini akan keblok sama si produk-produk yang tadi kalian pakai gitu guys. Jadi sebelum kalian beli produk ini, lebih baik kalian banyak searching juga, atau kalian bisa lihat review yang udah pernah pakai. Cuma selama ini yang gue rasain, ini salah satu produk yang gue pakai kalau misalnya gue lagi jerawatan aja. Kalau gue nggak jerawatan nggak gue pakai, karena buat apa? Takutnya malah jadi gimana. Dan ini nggak bikin ketergantungan sama sekali. Jadi kalian jangan takut ya kalau mau pakai ini. Dan kalian bisa cuma pakai di spot-spot bekas jerawat juga nggak masalah, nggak usah kalian pakai ke semua muka, takutnya muka kalian langsung merah-merah dan kebakar gitu kan. Jadi mendingan kalian pakai di spot-spot bekas jerawat aja, kayak ada 1, 2, 3 yang hitam-hitam itu kalian bisa pakai gitu. Kalau kalian punya jerawat yang lagi mateng itu bisa, karena dia mempercepat si jerawat itu untuk keluar juga gitu. Jadi kalau kalian jerawat batu itu juga bisa dipakai, lama-kelamaan si jerawat itu akan keluar dan bikin kulit kalian lebih bersih, lebih cepat untuk bersihnya gitu deh. Oke guys, jadi segitu aja video dari gue. Sorry kalau misalnya videonya kepanjangan, karena kayak gue harus jelasin satu-satu sebelum kalian coba. Dan gue harap kalian suka sama videonya. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya, dan kalian bisa tunggu video gue selanjutnya.